Hai sahabat, terima kasih Anda sudah menonton video-video saya. Saya yakin Anda sudah like, sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menampilkan video-video baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Senang jika video-video yang selama ini Anda tonton boleh memberkati kehidupan keluarga Anda. Dengan kerendahan hati, saya memohon share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga memperoleh berkat yang sama. Sengaja lewat video-video ini saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab agar supaya setiap keluarga-keluarga yang mengikutinya diberkati oleh Tuhan, karena sebagai orang tua Anda akan berhasil membawa setiap anak-anakmu menuju kepada kehidupan yang sukses, yang bahagia, dan diselamatkan oleh Tuhan. Ayo ikuti senantiasa video-video saya lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom. Jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Bapak Ibu, persiapkan alat tulisnya, persiapkan juga Alkitabnya. Kita akan memasuki video yang ke-11 dari pelajaran Alkitab berseri dengan judul Mengenal Tuhan adalah Mengenal Pikirannya. Kita akan mencermati judul kecilnya yang berbunyi demikian: Berjuanglah untuk selamat. Yesus yang adalah Tuhan punya pikiran bahwa Anda dan saya sebagai anak-anaknya haruslah tetap tinggal di dunia ini walaupun kita bukan dari dunia. Tetapi selama engkau di dunia, engkau dan saya diminta oleh Dia tetap berjuang untuk mendapatkan keselamatan yang Dia sudah siapkan. Oleh karena itu, kita mau perhatikan dari dua bacaan yang berbeda tetapi punya pengertian yang sama. Yang pertama, Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Judul bacaannya adalah Jalan yang Benar. Saudara, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, kita bahas lebih dulu bacaan yang pertama, yaitu adalah nasihat dari Tuhan Yesus secara langsung yang sering dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu pada saat dia mengajar anak-anak sekolah minggu. Guru-guru ini berkata, anak-anak, ada dua jalan, kata Tuhan Yesus. Yang satunya sempit, yang satunya lebar. Banyak orang suka lewat jalan yang lebar, tetapi jalan yang lebar menuju kepada kebinasaan, dan jalan yang sempit menuju kepada kehidupan yang kekal. Yesus yang adalah Tuhan menghendaki Anda semuanya jalan pada jalan yang sempit, karena Dia ingin Anda dan saya diselamatkan. Saudara, gambaran apa sebetulnya jalan yang ditunjukkan kepada Tuhan Yesus? Kenapa justru yang sempit? Nah saudara, kalau kita mau mencermati apa yang selalu dikatakan oleh Tuhan Yesus, itu selalu bertentangan, bertolak belakang dengan dunia. Dia katakan jalan yang sempit menuju kepada keselamatan. Nah sedangkan di dunia semua orang suka jalan yang lebar, karena jalan yang lebar bisa membuat kita berjalan lebih lempeng dan lebih cepat. Selalu tidak sama. Guru kita sewaktu di SD ngajari kepada kita, hemat pangkal kaya. Tetapi Alkitab berkata, siapa yang menabur banyak, dia akan diberkati banyak. Selalu tidak sama. Demikian pula hari ini kita menghadapi satu kenyataan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus,
dia selalu berkata, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Kenapa? Karena lewat jalan yang sempit tadi justru menuju kepada kehidupan, oleh karena ketika kita menjalani hidup di dunia ini sebagai orang Kristen, Yesus yang adalah Tuhan ingin ajar Anda dan saya dengan menjalani hidup sesuai dengan aturan Tuhan, dengan standar yang lebih tinggi dari manusia lainnya yang ada di sekeliling kita. Karena apa? Kita tidak boleh hidup semau gue, tetapi hidup kita harus selaras dengan firman Tuhan, sesuai dengan pengakuan di dalam doa kita. Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Tanpa firman-Mu, aku tidak bisa berjalan di jalan yang terang. Oleh karena firman-Mu menjadi suluh bagi kehidupan kita semuanya. Saudara, itulah yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada saudara dan saya. Justru kita harus melewati jalan yang sempit itu dengan segala macam aturan-aturan Tuhan yang seringkali Tuhan tidak mengizinkan kita melakukan perbuatan dosa. Sama juga seperti halnya yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 12, itu pun juga dikatakan demikian di dalam ayatnya yang pertama dan yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Firman Tuhan ini ingin menyampaikan kepada saudara dan saya, jangan kita berbuat dosa, tetapi persembahkanlah tubuhmu, persembahkanlah hidupmu di dalam kebenaran dan di dalam kekudusan. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita tidak diizinkan menjadi sama seperti dunia ini, yang bekerja asalkan dapat untung, yang penting pegang duit, yang penting pegang tunai. Bukan itu. Tetapi Tuhan selalu inginkan kita berbeda dengan dunia ini. Kita boleh kaya, tetapi asalkan kekayaan itu berasal daripada Tuhan. Dan apa yang berasal daripada Tuhan, yang kita cari sesuai dengan firman-Nya, maka akan pasti kita pakai kekayaan ini untuk kembali memuliakan nama Dia. Nah saudara, Tuhan selalu berkata, hati-hati orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi bukan berarti Tuhan melarang setiap anak-anaknya boleh menjadi sukses dan kaya. Tetapi Tuhan ingin sampaikan, harta kekayaan ada di dalam tangan orang benar akan menjadi manfaat dan berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan buat Tuhan sebagai sang pemberi. Tetapi jika harta ada di dalam tangan orang yang fasik, maka akan menjadi sesuatu yang tidak baik untuk hidupnya maupun untuk hidup orang yang ada di sekelilingnya. Oleh karena dia akan menjadi orang yang mengumbar hawa nafsu kedagingan dan lain sebagainya, tanpa pernah dia mau hidup berbagi dengan orang yang menghadapi kesulitan. Tetapi di dalam tangan orang benar, harta itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, itulah yang diinginkan oleh Tuhan di dalam pikirannya, bahwa saudara harus berubah. Jangan menjadi seperti dunia ini, tetapi berubahlah menurut akal budimu, sehingga engkau bisa menyelaraskan pikiran kita selaras sama, matching dengan pikiran Tuhan. Sehingga dengan demikian, apa yang kita lakukan pasti akan menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Dia. Nah saudara, kita kembali kepada bacaan yang tadi. Inilah nasihat Tuhan bahwa kita harus melewati jalan yang sempit dengan memperhatikan segala aturan-aturan dan hukum-hukum Tuhan untuk kita taati. Otomatis ketika kita menaati aturan-aturan Tuhan, kita maunya tidak melanggar baik peraturan Tuhan maupun peraturan pemerintah. Karena firman Tuhan berkata,
semua pemerintahan yang ada di bawah kolong langit ini berasal daripadaku. Jika engkau takut kepadaku, kamu harus hidup takut kepada pemerintahmu. Oleh karena itu, kita akan punya kecenderungan juga karena kita takut melanggar hukum Tuhan, kita juga akan takut melanggar aturan pemerintah. Sehingga dengan demikian membuat kita menjadi orang yang punya ruang gerak semakin sempit, semakin sulit dibandingkan dengan orang-orang dunia yang bisa hidup semau gue. Kita tidak boleh. Kenapa? Karena engkau adalah diciptakan sesuai dengan peta dan teladan Allah. Oleh karena itu, Dia mau tetapkan lewat kehidupan kita di dunia ini, ditetapkan dengan standar yang lebih tinggi, yang lebih berbobot daripada orang-orang di sekeliling kita yang lain. Saudara, bacaan yang kedua diambil dari Lukas pasal yang ke-13, yang kurang lebih itu sama, tetapi ada sesuatu redaksi yang berbeda, yang punya nilai, yang punya arti yang begitu penting. Lukas 13, saya bacakan ayat 22 sampai dengan 24. Judul bacaannya, Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Nyambung dengan bacaan yang tadi. Ternyata banyak orang di bacaan yang tadi, di Matius pasal 7 tadi, banyak orang suka berjalan di jalan yang lebar. Tetapi jalan yang lebar, yang luas ini tadi menuju kepada kebinasaan. Dan sedikit sekali orang yang berjalan pada jalan yang sempit. Padahal jalan yang sempit menuju kepada kehidupan yang kekal. Saudara, orang ini bertanya, dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Saudara, lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kadang bisa membingungkan buat kita. Jika kita tidak membaca Alkitab secara keseluruhan dan kita menafsirkan ayat itu secara independen tanpa terkait dengan ayat yang lainnya, bisa-bisa kita salah tafsir. Kenapa? Karena dia berkata, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Kita disuruh berjuang lewat pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha, banyak akan orang berjuang, berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Nah, saudara, nampaknya seperti aneh yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Satu sisi Tuhan Yesus ngomong agar supaya kita berjuang lewat pintu yang sesak itu, tetapi sisi yang lain dia ngomong tidak ada yang bisa masuk. Terus kita bertanya, Tuhan, buat apa aku berjuang kalau aku tidak bisa masuk? Ngapain mati susah-susah, Tuhan? Hasilnya toh sama saja. Antara yang berjuang dan yang tidak, sama-sama tidak bisa masuk. Nah, itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ternyata di balik semuanya itu, kita mesti kaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Ya, dengan ayat-ayat yang lain. Padahal orang Kristen sudah tahu, bukankah keselamatan itu adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Tetapi kenapa sekarang kami justru mendengar kesaksian firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus yang punya surga dan neraka? Kita diminta berjuang. Padahal ada banyak orang Kristen yang sudah happy-happy
dengan tidak berbuat apa-apa. Dan mereka sudah merasa yakin mereka diselamatkan. Tetapi firman Tuhan ini mengusik ketenangan mereka. Karena Yesus yang adalah Tuhan yang memiliki surga dan bisa melemparkan siapapun ke api neraka yang menyala-nyala itu, harus berkata, berjuanglah untuk mendapatkan keselamatan itu dengan lewat jalan yang sempit, masuk ke pintu yang sesak. Ini jelas mengusik damai sejahtera bagi orang-orang yang berkesimpulan sementara waktu salah. Nah, saudara, kita lihat lagi sebelum jawabannya itu apa. Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua yang sering dipakai sebagai andalan dari orang-orang Kristen yang malas untuk berbuat, yang malas untuk menghasilkan perbuatan baik dan benar untuk memberikan buah yang baik. Karena mereka sudah merasa yakin diselamatkan dengan anugerah, maka mereka santai-santai saja. Saudara, Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8 dan 9 berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, tidak titik saudara, oleh iman. Saudara lihat. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara, jika ayat ini saya kaitkan dengan Yesus Tuhan tadi ngomong di Lukas pasal 13 ayat 22 dan 24, itu kelihatannya klop. Dia minta saudara berjuang, tetapi dia juga satu sisi berkata, banyak orang yang berusaha, banyak orang yang berjuang masuk ke situ, tapi tidak dapat. Kenapa? Karena dia berkata, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, sekarang ketemu kenapa Yesus Kristus Tuhan berkata, kamu tetap harus berusaha, kamu tetap harus berjuang masuk ke pintu yang sesak itu, tetapi aku berkata, banyak orang berusaha tetapi tidak dapat. Karena apa? Karena manusia yang penuh dengan dosa itu tidak bisa selamat oleh karena perbuatan baik mereka. Jika bukan karena aku yang memberikan keselamatan itu kepada engkau dalam bentuk anugerah. Tetapi berjuang perlu tidak? Berjuang perlu. Karena apa? Karena di sini klop dengan ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia, anugerah tadi, kamu diselamatkan oleh karena kamu berjuang, oleh karena iman. Iman itu jadinya apa? Iman itu adalah perjuanganmu. Iman itu adalah perbuatanmu yang meresponi secara positif semua firman Tuhan yang diperintahkan. Itulah iman. Saudara, ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita diselamatkan, jangan memegahkan diri seakan-akan ini karena aku memang baik dan benar. Tidak ada. Manusia sebaik apapun tetaplah manusia yang perbuatan dosanya sesungguhnya telah membuat manusia itu harus binasa. Sehingga tidak ada kebaikan dan kebenaran manusia yang bisa membawa dirinya sendiri itu bisa diselamatkan. Jika bukan karena kasih karunia, jika bukan karena anugerah, oleh karena itu berusahalah masuk lewat pintu yang sesak itu. Tetapi aku katakan, banyak orang yang berusaha tetapi tidak dapat. Artinya Yesus yang adalah Tuhan ingin sampaikan, berjuang masuk tetaplah perintah, tetaplah penting, harus kamu lakukan, supaya ketika aku menghakimi kamu, membalas setiap orang itu melalui perbuatan, ada dasarnya aku menghakimi kamu.
Karena kamu sudah berusaha, kamu sudah berjuang, berarti kamu sudah berbuat. Dari perbuatanmu itulah aku menghakimi. Dari hasil perjuanganmu itulah, dari hasil berusahamu itulah aku mengetahui bahwa engkau punya iman. Karena iman adalah respon yang positif atas perintah Tuhan kepada kita yang kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, kita lihat sekarang Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua. Ayat 14 sampai dengan 17 berkata demikian. Judul bacaannya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Pertanyaan ini diberikan kepada saudara dan saya. Bisa enggak orang berkata aku punya iman padahal tidak punya perbuatan? Apakah bisa iman tanpa perbuatan menyelamatkan kita? Jawabnya pasti tidak. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Cuma sekedar menghimbau, tidak menolong. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, saudara, jadi iman itu kira-kira seperti apa? Contohnya adalah ketika Tuhan berfirman kepada bapaknya orang percaya, yaitu kepada Abraham. Abraham, tinggalkan negeri nenek moyangmu, menuju ke negeri yang akan aku tunjukkan. Saudara, saat firman Tuhan ini Abraham terima, dia di negeri asalnya adalah orang yang sudah mapan secara ekonomi. Dia hidup menjadi orang kaya yang berkelimpahan. Tetapi demi cintanya, kasihnya kepada Tuhan yang berfirman kepada dia, dia memiliki iman. Dia percaya kepada Tuhan walaupun negeri yang akan dituju dia tidak tahu, dia belum mengetahui, dia belum melihat, tetapi iman itulah adalah respon daripada perintah Tuhan. Dia bersama dengan keluarganya meninggalkan negeri Ur-Kasdim ini tadi, negeri nenek moyangnya, berjalan menuju negeri yang Tuhan nanti akan tunjukkan kepada dia yang belum pernah dia lihat. Nah, berarti iman adalah respon positif dari perintah Tuhan yang kita jalankan di dalam kehidupan kita seperti yang Tuhan minta walaupun kita belum melihat. Saudara, mengenal Tuhan adalah mengenal pikirannya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.